Robi, karena atas izinnya kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka menghadiri acara Capping Day atau ucap janji atau kepanitraan mahasiswa Sikap Siasi tahun ajaran 2012-2013. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang lebih baik. Tadi pagi saya ditelepon oleh Pak Ali, itu adalah salah satu yayasan kami. Sedianya beliau akan hadir, namun demikian karena beliau mewakili Pak Hatta Rajasa untuk bertemu dengan Direktur Lemhanas, sehingga beliau titip salam untuk kita semua. Saya lanjutkan, alhamdulillahirabbil alamin. 1 semester sudah mahasiswa menjalani perkuliahan, dan pada hari ini mahasiswa melaksanakan ucap janji sebelum terjun melaksanakan praktek pada pasien baik di rumah sakit maupun di tatanan pelayanan kesehatan lain untuk menerapkan ilmu, memberikan pelayanan pada pasien serta mengembangkan kemampuan keterampilan praktek yang berbasis bukti atau evidence-based medicine, serta mempraktekkan critical thinking. Hadirin yang terhormat, Sikap Siasi saat ini sudah hampir menginjak tahun ke-7 sejak didirikan tahun 2006. Meskipun termasuk institusi pendidikan kesehatan yang muda, Sikap Siasi telah berusaha untuk meningkatkan kualitas dari segi akademis dan praktik baik program studi keperawatan maupun kebidanan. Sebagai informasi bahwa kurikulum prodi S1 keperawatan kami mengacu pada perawatan yang diamanahkan oleh Persatuan atau Institusi Pendidikan Nurse Indonesia yang di bawah Universitas Indonesia. Sedangkan kurikulum D3 kebidanan mengacu pada kurikulum yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan yang baru saja mengalami perubahan pada tahun ajaran 2011-2012. Hadirin terhormat, mahasiswa yang melaksanakan ucap janji pada hari ini berjumlah 193 mahasiswa yang berasal dari mahasiswa program S1 keperawatan sebanyak 55 orang dan 138 mahasiswa dari program studi D3 kebidanan. Mahasiswa ini telah diberikan ilmu dasar biomedik dan laboratorium, asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan dasar yang telah diuji secara kognitif dan praktek di laboratorium. Namun demikian, untuk dapat melakukan asuhan pada tatanan nyata, mahasiswa memerlukan bimbingan, dukungan, dan arahan baik dari para dosen, pembimbing, serta orang tua, agar mereka siap menghadapi segala tantangan yang akan ditemui di masyarakat dalam menjalankan perannya sebagai tenaga kesehatan. 600 mahasiswa. Dan tahun ajaran ini memang jumlah mahasiswa tingkat 1, kebidanan ada 13 dan keperawatan ada 1 kelas, dan saya lihat atau saya survei memang Sikap Siasi mahasiswa tingkat 1 terbanyak di Kabupaten dan Kota Tangerang, dan itu insya Allah kami anggap sebagai suatu amanah dan menjadi program kerja ke depan. Kemudian yang kedua, kami menambah program studi dalam proses yaitu gizi. Kemudian sekarang sudah keluar juga program studi nurse keperawatan yang dilaksanakan oleh Sikap Siasi dan proses kelas eksekutif untuk keperawatan. Kemudian kami terus menjalankan kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dalam proses belajar mengajar. Kami yakin dengan kuliah di sana mahasiswa tertrigger, termotivasi karena mahasiswa disamakan prosesnya dalam proses belajar mengajar dengan mahasiswa di sana, tidak dibedakan, sehingga kalau memang tidak lulus atau nilai di bawah NPL maka dianggap tidak lulus. Memang kalau dia tidak lulus pada saat remit maka dia harus mengulangi
tahun yang akan datang. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas dosen. Dan alhamdulillah tahun ajaran ini, tahun ajaran 2012-2013, kami telah mengirimkan 4 dosen sekolah S2, yaitu ke Universitas Indonesia dan Universitas Pajajaran Bandung. Selanjutnya kami meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Pada tahun ini kami resmikan atau kami sepakati bahwa soft skill atau pendidikan berkarakter di Psikesiasi dari 18 pendidikan berkarakter ada 5 pendidikan berkarakter yang kami pikir sesuai dengan kami Psikesiasi sebagai tenaga atau menghasilkan tenaga kesehatan. Yang pertama adalah religius, untuk menghantarkan anak kita menjadi anak yang berguna bagi bangsa, agama, dan masyarakat. Terima kasih yang tak terhingga saya haturkan kepada Yayasan Afiat, Pak Taufian Tadeli, Bapak Haji Sabarudin, Pak Asep, dan Pak Ali atas dukungan yang besar terhadap kegiatan dan pengembangan di Psikesiasi. Dan saya haturkan juga terima kasih kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan Kepala Dinas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang telah memberikan bantuan, dukungan kepada kami sehingga kami bisa melaksanakan proses. Serta tak lupa juga kami haturkan terima kasih kepada Ketua IBI, Ketua PPNI karena telah banyak memberikan masukan dan dukungan. Dan tak lupa kami ucapkan juga terima kasih atas perjuangan para dosen, pembimbing, CI, dan seluruh staf Yasi yang telah berjuang bahu-membahu demi terwujudnya cita-cita dan harapan untuk menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional. Dan terakhir, pada mahasiswa, mari kita buat orang tua kita menangis. Bukan karena menangis karena kelakuan kita, tapi mari kita buat mereka menangis karena terharu, karena prestasi yang telah kita capai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Afiat kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Taufian Tadli. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Mungkin kita pertama-tama perlu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat yang diberikan olehnya pada kita semuanya, di antaranya nikmat sehat walafiat. Kemudian dari saat itulah kita bisa kumpul bersama-sama di sini untuk menghadiri acara ucap janji yang dilaksanakan pada hari ini. Kemudian tak lupa kita sampaikan sholawat untuk junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan syafaat beliau kita di yaumil akhir nanti terbebas dari api neraka. Kemudian kami terima kasih kepada hadirin semuanya yang berada di ruangan ini, ruangan yang cukup indah, yang menarik dan nyaman. Atas kehadirannya, atas kesediaannya untuk bisa sama-sama kita menyaksikan acara ini. Tadi kita sudah dengar ucap janji yang telah dilakukan oleh mahasiswa kita di sini. Terima kasih kepada para dosen yang telah membimbing mereka menjadi manusia-manusia yang
membanggakan, masa-masa yang membanggakan, sehingga kita patut berbahagia semuanya pada hari ini karena diantaranya ada juga yang berprestasi, juara 1, juara 2 dan 3. Untuk itu atas bimbingan para dosen-dosen sehingga mereka berhasil, saya terima kasih banyak. Yang ketiga, saya terima kasih ucapkan kepada dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan UI, dan ternyata sampai sekarang alhamdulillah kita masih bisa bekerja sama dengan UI. Saya sampaikan tidak semua tiket di Provinsi Banten bisa bekerja sama dengan UI. Sementara ini hanya tiket siap yang bisa bekerja sama dengan UI. Pada itu perlu kita tepuk tangan. Terima kasih kepada saudara-saudara atau bapak ibu dari UI yang telah percaya pada asosiasi untuk bisa bekerjasama ini, karena tidak mudah, yakin saya tidak mudah untuk bisa menembus kerjasama dengan ini tersebut. Oleh karena itu, saya berharap Ibu Ida dan stafnya kepercayaan ini supaya tetap dipertahankan. Bimbinglah mahasiswa kita yang baik, sehingga UI akan tetap percaya pada kita mungkin sampai akhir zaman kalau bisa setelah kita jadi ada. Mudah-mudahan demikian. Kemudian saya ucapkan selamat kepada mahasiswa yang berprestasi dan kepada orang tua yang telah memilihnya dengan baik sehingga mereka bisa berprestasi di kampus Tikasiati ini. Tentunya saya tidak akan panjang lebar mengenai pembukaan ini. Kalau saya akan tambahkan pasti akan banyak, dan yang lain tidak kebagian. Saya harapkan mungkin saya kasih saja sampai di sini. Pesan saya tadi supaya jangan dilupakan sebab hari ini ada ucap janji, maka saya tekankan hanya di ucap janji di sini, karena ucap janji ini adalah ikrar, ya, ikrar yang harus anda pegang, dan kalau bisa ikrar itu jangan anda jangan anda lupakan, jangan anda lalaikan, karena suatu ikrar harus kita pegang teguh, dan selama kita enggak artinya selama kita tetap berikrar itu, tetap ikrar itu akan ada menatap di hati kita, kecuali kita tentang peralatan bisa teratasi. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Taufik Fadli, dan dipersilakan untuk Your speech will be delivered by the head of ED Province of Banten, Mrs. Aan Andanawati, SSC MMK. We wish you to come forward. sambutan yang keempat akan disampaikan oleh Ketua IBI Provinsi Banten yang akan diwakili oleh Ibu Haja Aan Andanawati, SSC MMK. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten atau yang wakili, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan yang diwakili oleh Ibu Endang MPD, yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Afiat beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu Ketua Tikasiati beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua IBI cabang kabupaten kota atau yang wakili, yang kami hormati para undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang kami hormati para orang tua murid, wali murid, serta anak-anakku
mahasiswa, mahasiswi D3 Kebidanan dan S1 Keperawatan, peserta ucap janji yang saya tinggali. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat juga pada hari ini kita berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka memperingati ucap janji mahasiswa Sertifikat Sakti 2012-2013 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami muliakan, peristiwa hari ini adalah peristiwa yang sangat penting sekali bagi kami organisasi pengurus daerah IPI Provinsi Banten, di mana kami akan menambah calon-calon bidan yang tadi cukup banyak ya, kayaknya Pak, betul. Saya baru dengar di paling banyak, mungkin kita tepuk tangan sekali lagi buat barangkali berkat Ibu Ida yang cantik dan jajarannya kayaknya perusahaan yang lainnya, sehingga kok ini terserot banyak sekali tadi sampai bingung nih, belum selesai tadi barisnya. Oke, kemudian di mana kami tadi akan menambah calon anggota baru sebagai generasi penerus buat kita semua nanti dan juga masyarakat pada umumnya. Menjadi seorang bidan asal tadi itu kalian perlu belajar dan nanti akan mempelajarinya selama kalian mengikuti pendidikan kami dengan sungguh-sungguh. Rajinlah, tekunlah kalian belajar, karena anak-anakku sebagai ganti kami semua seorang yang telah lanjut usia dan juga sebagai generasi penerus dari kami dan penerus bangsa, dan akan menjadi pahlawan yang paling terdepan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang masih sangat tinggi di Provinsi Banten ini khususnya, serta guna juga harapan dari orang tua, nusa dan bangsa yang kita cintai ini. Juga sesuai tadi amanah dari orang tua kalian, di mana jadilah seorang bidan yang betul-betul akan menjadi yang berkualitas. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan pula bahwa di Provinsi Banten ini jumlah institusi akademik kebidanan termasuk sertifikat berjumlah 22 buah, termasuk di sertifikat yang ini, di mana jumlahnya yang terdaftar di kami, di jumlah bidan yang sudah terdaftar menjadi anggota IPI kurang lebih 4.000 orang. Jadi mungkin yang 2011 kemarin, 2012 kemarin, karena terhambat dengan SPR, mungkin belum juga banyak yang daftar. Sehingga mungkin kalau mereka sudah daftar, diperkirakan kurang lebih 5.000 bidan yang ada di Provinsi Banten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kelima akan disampaikan oleh Ketua PPNI Provinsi Banten kepada Bapak Ahmad Derajat, SPD, SKM, MKM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perawat di Banten ini kurang lebih 9.300. Ya, ini juga masih kita mempunyai sistem keanggotaan. Nanti adik-adik kalau mungkin kelas 1 dan yang udah mau lulus kelas 3 itu harus terregistrasi oleh SIMK-nya PPNI, harus terdaftar. Kalau tidak ada di registrasi PPNI, belum dikatakan sebagai anggota PPNI. Kalau sudah keluar dari pendidikan, nanti tergabung ke dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Itu ada dari mulai tingkat komisariat, puskesmas, rumah sakit, sampai kepada ketua PPNI Kabupaten Kota, ketua PPNI Provinsi, sampai kepada DPD. Yang belum mempunyai penanganan perawatan tua, ya Indonesia dengan negara satu lagi yang tetangga kita. Jadi, Bapak Ibu, adik-adik semua, untuk kita bekerja di luar negeri itu jelas harus mempunyai
legislasi undang-undang yang betul-betul bisa membawa kita ke bekerja di luar negeri. Karena kalau ditanya di luar negeri ini ada urusan apa? Ada urusan perawat, tapi legislasi kurang. Ini kedokteran, jadi satu paket gitu ya. Tapi kadang-kadang jangan sampai, nah ini, jadi hal-hal yang kecil diangkat permukaan, tapi yang seringkali adalah masyarakat. Tidak boleh kita menolak masyarakat untuk berobat, ya. Jadi tetap melayani. Jadi tugas dan fungsi perawat, bidan, saya yakin semua mempunyai fungsi masing-masing. Kalau setelah lulus nanti dari pendidikan perawatan, kita akan diberikan buku kode etik. Nanti mungkin biasanya pada pelepasan itu ada buku kode etik dan penempelan PIN bahwa Anda termasuk dalam organisasi profesi perawat. Ya. Termasuk buku kode etik itu bukan untuk disapu tapi untuk dibaca. Kebanyakan telah diberikan buku saku kode etik nggak pernah dibaca. Ya, jadi perlu ditekankan bahwa perawat itu harus betul-betul memberikan pengabdian ke masyarakat yang sepenuhnya. Ya, karena diajarkan di kurikulum itu untuk memberikan pelayanan keperawatan. Jadi dari mulai puskesmas, perawat ini banyak bekerja di masyarakat, di puskesmas, kemudian di perusahaan, kemudian pemerintahan. Yang paling banyak di rumah sakit. Di rumah sakit nggak ada perawat, nggak jadi itu rumah sakit. Ya. Rumah sakit tinggal perawat aja, itu nggak jadi rumah sakitnya. Jadi semuanya adalah saling membutuhkan dan saling keterkaitan, gitu ya. Jadi semua membuat fungsi yang dominan, membuat fungsi yang lebih bagus tergantung kepada tupoksinya masing-masing. Nah itu mungkin yang saya sampaikan, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa keperawatan di Indonesia ini cukup meningkat. Sampai mungkin sekolah itu sudah sampai S3, ya, S3 dan spesialis, sudah sampai doktor dan beberapa ada juga profesor. Bahkan teman-teman kita perawat itu ada juga yang menyalurkan untuk bekerja di DPR RI, ya. Insya Allah tahun 2014 ini saya dukung teman-teman kita, ada juga yang berpolitik gitu ya. Ini perawat itu banyak komunitas. Itu saja mungkin informasi dari saya yang disampaikan. Mudah-mudahan adik-adik semua tingkatkan belajarnya, jangan lupa juga pengetahuan dan etikanya yang harus betul-betul dikedepankan. Jangan sampai menolong pasien, kita tidak menyayangi pasien dan tidak beretika kepada pasien. Itu saja. Sehingga pasien itu akan mengingat kalau nanti dirawat oleh tenaga perawat atau suster yang di rumah sakit, kita akan selalu mengingat bahwa perawat dan mantrinya di rumah sakit baik-baik sehingga pelayanan kesehatan yang lebih paripurna akan lebih ditingkatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delivered by the representative of Department of Microbiology FKUI to Mrs. Aryani Kiranasari, DMM and Biomed, we wish you to come forward. Sambutan yang keenam akan disampaikan oleh Kepala Departemen Mikrobiologi FKUI yang diwakili oleh Ibu Aryani Kiranasari, DMM and Biomed. Kepadanya kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang, saya mohon maaf kepada anak-anak saya, baik aktif maupun perawat, atas keterlambatan saya, karena saya harus mengajar terlebih dahulu sampai pukul 10, dan saya terima kasih kepada mahasiswa yang telah menjemput saya. Walaupun macet-macet, ya alhamdulillah saya bisa sampai sini. Baik, saya ucapkan maaf karena semuanya telah mendadak. Kepada Ketua IBI Provinsi Banten, kepada Bapak Ketua PPMI Provinsi Banten, kepada Bapak Ketua Yayasan Afiat, dan kepada Ketua Asosiasi dan wakil semua orang tua mahasiswa di sini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, saya ucapkan selamat siang juga, salam sejahtera selalu untuk kita semua. Saya di sini mewakili Kepala Departemen saya atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, karena ada kegiatan yang lebih
memerlukan beliau di sana, jadi saya diutus untuk mewakili beliau di sini. Kurang lebih dari 5 tahun, Sikasiasi mengadakan kerjasama ketiga departemen, terutama di lingkungan Fakultas Kedokteran, yaitu anatomi, biokimia, dan mikrobiologi. Saya sangat senang, sebetulnya senang sekali gitu ya, karena kami dipercaya untuk membantu anak-anak di sini, baik bidan maupun perawat. Yang saya alami sendiri saat itu, perawat hanya 14 dan bidan hanya 20. Sampai sekarang alhamdulillah ini angkatannya Mas Galih ya, 55-an, kemudian bidan 2 kalinya ya hampir 100. Saya senang gitu ya, tapi saya itu greget, saya cuma minta setiap tahun itu anak-anak tuh motivasinya memang lebih baik gitu ya Bu Ida, Pak Haji juga lebih baik anak-anak. Tapi yang tahun ini saya rasa mereka lebih disiplin, lebih baik, dan tidak satu sama lain. Saya senang mereka sudah bersahabat dan tidak ada. Kami mulai mengikuti istilahnya GCI, Joint Commission International. Betapa yang kami rasakan tuh repot, habis tenaga hanya untuk bagaimana supaya yang mau dituntut itu kan bahwa antara pasien, keluarga pasien, kita para medis ya, dokter, perawat, bidan, itu bisa bekerja sama dengan baik. Itu sulit. Karena apa? Hanya untuk SOP dan IKA, jarum suntik, judulnya jarum suntik, itu repotnya minta ampun. Jadi bagaimana jarum suntik itu hanya untuk menyuntik pasien menggunakan apa, itu harus disebut. Jadi menggunakan apa, harusnya apa, nanti selesainya bagaimana. Atau pasien, kalau saya mencontohkan di departemen saya mikrobiologi, hanya untuk mengerjakan sputum. Sputum itu akan larinya kemana? Judulnya cuma sputum. Sputum itu untuk PBC, atau untuk memeriksa mikroorganisme lain, atau untuk memeriksa virus. Itu SOP-nya itu luar biasa sulitnya. Dari mulai pengambilan sampel, barangnya sendiri, potnya itu sendiri, kemudian bagaimana mengirimnya transportasi, kemudian bagaimana mengolahnya sampai keluar hasil. Setelah itu limbahnya mau diapakan? Limbahnya akan dibuang kemana? Itu juga jadi masalah. Zat warna, judulnya zat warna pewarna. Buangan zat warna itu sekarang kami harus kemas dalam 1 kontainer jak itu, drum ya, drum ya. Dan itu harus diambil oleh pihak rumah sakit. Karena itu ada SOP peluruhan, SOP pembuangannya. Betapa sulitnya itu, benar Bapak, yang kita nggak bisa main-main. Jadi bukan tanggung jawab dokter, bukan juga tanggung jawab perawat, bukan tanggung jawab bidan, tapi tanggung jawab semua. Sampai cleaning service itu ada SOP-nya. Membersihkan meja ini ada SOP-nya. Nggak main-main gitu. Bisa semua, dan kami di RSCM sudah mulai tadi Bapak bilang saya pergi ke bandara kan sama Tagi sudah begini, dan kami di RSCM juga menurut Direktur Prof. Akmal yang sekarang sudah pindah juga, kita harus bicara dari hati. Mengapa kita memegang dengan tangan sebelah kiri di dada kita harus bicara dari hati. Selamat pagi, salam sejahtera, dan itu harus kita bicarakan. Tapi kalau satpam nggak mungkin ya, satpam hanya gini, selamat pagi, nggak panjang-panjang. Jadi hanya departemen-departemen tertentu yang sudah menerapkan itu. Dan itu saat RSCM itu sulit sekali di beberapa departemen, sangat sulit. Jadi memang perjalanan kita masih jauh, tapi mudah-mudahan tidak terlalu jauh. Ya, oke, terima kasih Bu Ida, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ibu Aryani Wilasari DEDM Biomed. Yang ke-7 akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang diwakili oleh Ibu Leli Herawati, SKM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Yayasan Afiat beserta jajarannya, yang kami hormati
Ketua CSRC beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua IBI Provinsi Banten, Ibu Aan, yang kami hormati Ketua PPNI Provinsi Banten,